Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi video kita kali ini dengan judul Siti Maryam ibundanya Nabi Isa Al-Masih, dipaparkan oleh Simon Al-Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, kita lanjutkan video kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Maryam adalah orang pertama yang mengimankan Isa Al-Masih sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, karena kerasulan putranya sesuai dengan kasab atau ru'yah yang beliau terima tatkala masih gadis dahulu, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran suci ayat surat At-Tahrim ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Maryam anak perempuan Imron yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami, dan ia membenarkan sabda Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan ia adalah golongan orang yang patuh. Surat 66 surat At-Tahrim ayatnya 12. Dalam ayat itu ditegaskan bahwa ia atau Maryam membenarkan sabda Tuhannya dan kitab-kitabnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih, putra laki-laki beliau, dan ia termasuk golongan orang yang patuh. Maryam telah wafat. Dakwah Isa Al-Masih sebagai utusan Allah tidak diterima oleh kaumnya. Mereka mendustakan, bahkan menentangnya dengan keras. Surat Ali Imran ayatnya 51. Mereka membuat rencana jahat untuk membinasakan Isa Al-Masih, tetapi Allah Ta'ala juga membuat rencana akan menyelamatkan Isa Al-Masih. Surat Ali Imran ayat 53. Kaum Yahudi memang berhasil menangkap Isa Al-Masih di Taman Getsemani, lalu keesokan harinya memakukannya di atas tiang salib. Surat 4 surat An-Nisa ayat 157. Mereka sangat puas terhadap usaha jahatnya ini. Dianggapnya bahwa Isa Al-Masih telah wafat di salib, padahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diserupakan seperti telah wafat saja. Surat 4 surat An-Nisa ayatnya 157. Jelasnya, tatkala beliau diturunkan dari tiang salib, beliau belum wafat, hanya seperti telah wafat saja. Beliau hanya mati suri saja. Hayat, nyawa masih dikandung badan. Oleh karena suku-suku Israel di Palestina menolak beliau, maka beliau meninggalkan Palestina mencari domba-domba Israel yang tersesat di luar kandang Palestina.
mereka itu tersebar di daerah timur. Saya ulangi lagi, mereka itu tersebar di daerah timur semenjak abad ke-5 sebelum Tarik Masehi. Dalam pengembaraannya ini beliau disertai oleh saudara kembarnya yaitu Thomas yang kemudian menyebarkan agamanya di India Selatan, dan ibundanya yang wafat di kota Murree, Pakistan Utara. Pengembaraan Al-Masih bersama ibundanya ini dijelaskan di dalam Quran Suci surat 23, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 50, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menjadikan putera Maryam dan ibunya sebagai tanda bukti, dan kami mengungsikan dua-duanya ke tanah tinggi yang mempunyai padang rumput dan mata air. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayatnya 50. Nah, ayat di atas itu menegaskan bahwa Al-Masih dan ibundanya Maryam diungsikan ke tanah tinggi yang mempunyai padang rumput dan mata air. Lukisan ini sangat cocok untuk daerah Kashmir dan sekitarnya, yang di sana memang banyak keturunan Bani Israel dan terdapat makam yang dikenal sebagai makam Yus Ashaf, seorang nabi dari arah barat atau Palestina di Srinagar, dan juga sebutan makam yang dikenal sebagai makam Maria. Jadi Maria dan Isa Al-Masih kedua-duanya telah wafat secara wajar dalam usia lanjut. Maryam dipertuhan. Siti Maryam oleh kaum Kristen dimuliakan secara berlebih-lebihan, bukan hanya dianggap sebagai ibunya Tuhan karena melahirkan Isa Al-Masih yang mereka pertuhankan, tetapi memang benar-benar dianggap sebagai ibunya Tuhan, istri Tuhan Bapa. Doktrin menyesatkan ini lahir setelah Isa Al-Masih alaihissalam dan bundanya wafat, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Quran Suci surat 5, yaitu surat Al-Maidah ayat 116 sampai dengan ayat 117. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Al-Masih menjawab, maha suci engkau, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku mengatakan itu, engkau pasti mengetahuinya. Engkau tahu apa yang ada di dalam batinku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam batin dikau. Sesungguhnya engkau yang maha tahu akan barang gaib. Aku tidak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintah.
perintahkan kepadaku, yaitu mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mematikan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Surat 5 surat Al-Maidah, ayatnya adalah ayat 116 dan 117. Demikian kita akhiri dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.